Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain. Amin. Al-mu'min bismillahirrauf, keimanan dengan ar-rauf. 469 di bawah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rauf ini adalah maknanya yang maha mempunyai ra'fah atau kasih sayang. Kasih sayang semakna dengan Ar-Rahim. Nah, di antara kasih sayang Allah yaitu Allah berikan nikmat yang kekal abadi sebagai balasan amal ibadah kita di dunia. Kemudian Allah Ta'ala bolehkan mengucapkan kalimat kufur untuk menyelamatkan dirinya, sementara hatinya tidak mengakui kekufurannya. Dan diantaranya lagi Allah Ta'ala tidak memberikan beban kecuali yang dimampui, yang mampu itu diri untuk menanggung beban tersebut. Nah, diantaranya lagi bahwasanya orang yang sebelumnya belum beragama Islam, kemudian dia masuk agama Islam, Allah Ta'ala akan ampuni, akan jatuhkan siksaan dan memberikannya pahala yang kekal abadi. Nah, kemudian keimanan dengan Ar-Rauf. Nah, apa hasil buah daripada keimanan dengan nama Allah Ta'ala Ar-Rauf ini? Orang yang beriman dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rauf, yang maha sangat kasih sayang, keimanan itu menuntut bahwa kita kasih sayang dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mu'min bismillahirrahmanirrahim ayyar afa ibadallah. Dia kasih sayang dengan hamba Allah. Sedangkan bentuk kasih sayang dengan hamba Allah itu yaitu bahwa ia tidak membiarkan kefakiran orang-orang yang berhajat, melainkan ia tutupi kefakiran itu dengan sekedar kemampuan yang ada pada dirinya. Bi alla yada'a faqatan li muhtajin illa yashudduha biqadri taqatih walau jabral khatir. Ia tutupi kefakiran itu dengan sekedar kemampuannya, setidak-tidaknya menolong itu adalah dengan menutupi atau mengurangi kekecewaan hatinya. Wa ayyu'inahum imma bimalihi aw jahihi aw malahu, dan bahwa ia menolong dengan hartanya atau pangkatnya atau dengan apa yang ada pada dirinya. Hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Dalam istilah agama kita ada yang dinamakan dengan hajat. Ada yang nama hajat, ada yang dinamakan dengan istilah darurat. Kita sering mendengar ini hajat, ini darurat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hajat itu adalah ma laulahu tadayaqa. Hajat itu dia memerlukan sesuatu. Jika seandainya sesuatu itu tidak dia miliki, dia akan merasa sempit, merasa susah, tapi tidak sampai binasa. Malaulahu tadayak, sesuatu yang bila dia tidak memilikinya, dia akan merasa sempit, merasa susah. Itu namanya hajat. Nah, sementara darurat itu malaulahu lahalak. Darurat itu sesuatu jikalau dia tidak memilikinya, lahalaka niscaya dia akan binasa.
itu namanya darurat. Makanya dalam kaidah usul fikih ada yang dinamakan dengan ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan apa yang dilarang. Nah, jadi darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang asalnya dilarang oleh Allah, itu menjadi boleh. Nah, orang darurat kelaparan, kalau dia tidak makan sesuatu yang dilarang Allah, dia bakal binasa. Nah, itu namanya darurat, bukan hajat, tapi darurat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam agama kita ada namanya hajat, ada namanya darurat. Ini keperluan orang terhadap sesuatu hal. Nah, contoh hajat, umpamanya kita itu punya kendaraan motor satu. Nah, kemudian kepengen beli satu motor lagi karena anaknya sudah 3. Nah, ini berarti hajat. Seandainya dia pakai motor satu, dia masih mampu, artinya masih bisa berjalan ke sana kemari bawa anak 3. Nah, cuma karena hajat supaya nyaman, supaya jangan tadayak, supaya jangan merasa kesulitan, akhirnya dia berhajat dengan satu kendaraan lagi. Itu namanya hajat. Nah, contoh lagi, umpamanya ini musim hujan, orang ini punya motor, kemudian dia kepengen punya mobil, hendaklah mobil. Musim hujan, seandainya dia berjalan pakai motor, dia masih bisa. Akhirnya dia beli Honda Jazz. Tahu lah Honda Jazz, motor Honda sama jas hujan. Belilah, artinya ini beli jasnya aja, motornya ada, cuma beli jasnya. Nah ini namanya hajat. Nah, hajat. Seandainya dia kesana kemari tanpa mobil pun dia masih bisa pakai jas hujan tadi. Cuma hajat supaya nyaman berjalan, tidak tadayak, tidak merasa kesulitan, tidak merasa kesempitan. Akhirnya dia pengen beli mobil. Ini hajat namanya. Umpamanya lagi orang punya baju selembar, orang punya baju selembar pengen 2 lembar. Seandainya dia punya 1 lembar baju, dia cukup untuk menutupi auratnya. Cuma repot, akhirnya dia pengen punya 2 baju, belilah 2 baju. Nah ini hajat. Kalau dia pakai 2 baju, dia akan merasa mudah daripada cuman punya 1 baju. Apalagi kias saja tuh. Artinya hajat ini tanpa itu pun dia tidak akan binasa. Tidak akan binasa. Itu hajat, cuma kurang nyaman. Asalnya punya rumah ukuran berapa? 46. Cuma sudah bertambah penduduknya dalam rumah, dia pengen rumah yang agak besaran, 72, 90, umpamanya lebih besar lagi. Nah, seandainya dia punya rumah yang kecil tadi cukup, cuma kurang nyaman, akhirnya pengen punya rumah besar. Nah ini namanya hajat. Nah sementara darurat, darurat ini dia umpamanya punya baju 1, tidak punya lagi yang lain, cuman punya 1 baju. Nah ini darurat. Kalau dia tidak pakai baju, Allah halak, dia akan binasa. Aurat tidak tertutup, hendak sholat pakai mana bacanya, hendak berjalan gaya apa, kalau bajunya dicuci dia sudah tidak pakai baju lagi. Nah makanya dia harus punya baju. Apalagi orang kelaparan, kalau dia tidak diberi makan bakal mati. Ini darurat. Dan seterusnya. Nah kemudian ini kalau orang beriman dengan nama Allah Ar-Rauf ini, ada orang yang berhajat. Ini bahasanya tadi, ada orang yang berhajat. Ada orang yang berhajat datang kepada dirinya. Tiba-tiba datang orang ke kita,
Kalau berhajat ini mengabulkan hajatnya sunat. Tapi kalau yang darurat datang ke kita, maka mengabulkan kedaruratannya, mengabulkan keinginannya, permintaannya kepada kita, itu wajib. Datang orang kelaparan kepada kita, maka kita tidak boleh menolaknya kecuali kita wajib memberi dia makan. Ada orang datang ke rumah kita sudah makan sepiring cuma belum kenyang lagi. Nah, ini hajat aja nih. Sudah bang tadi makan, cuma sebungkus saja. Nah, anak datang lagi kira kita makan lagi, minta makan lagi. Oh, sudah kenyang cuma pengen bertambah. Nah, ini hajat. Nah, jadi orang yang darurat kalau tidak kita bantu, nah, kalau kita tidak bantu maka orang ini akan binasa. Maka wajib bagi kita membantu orang yang dalam keadaan darurat. Nah, kemudian ada orang datang ke kita membawa hajat, artinya dia punya keinginan datang ke kita. Umpamanya hajatnya hendak pinjam duit, hendak berhutang. Kita tanya, berhutang beli apa? Umpamanya kalau ujarnya mau beli beras karena sudah 3 hari belum makan, 3 hari belum makan, maka kita wajib membelikannya beras. Belikan aja berasnya, jangan dikasih duitnya. Kalau kasih duitnya nanti berikan macam-macam yang lain lagi. Belikan beras karena dia daruratnya tidak makan. Nah, ini ada orang datang ke rumah kita minjam duit cuma hajat aja, bukan darurat, hajat. Nah, maka kita disuruh dalam agama kita, bagi orang yang beriman dengan Ar-Rauf ini, dia kalau ada orang yang hendak berhutang dengannya, ada hajat kepada dirinya, maka dia disuruh untuk meminjami kalau si orang yang berhajat tadi hendak minjam duit. Atau kalau orang yang berhajat tadi hendak minta, umpamanya nih, aku minta aja, kalau aku pinjam belum tentu aku bisa bayar, akhirnya aku minta aja. Nah, maka orang yang beriman dengan nama Allah Ar-Rauf yang Maha Penyayang ini, dia akan memberi orang yang meminta kepadanya. Nah, ini hajat, nah, dan seterusnya. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita ini ada orang hajat kepada kita, orang hendak pinjam kita tidak bisa meminjami. Ada orang hendak meminta, kita tidak bisa memintanya, memberinya. Nah, maka sepaling bisa kita bantu doa dengan dia. Doakan dan jaga perasaannya, jangan sampai dia kecewa kepada kita. Ini kadang-kadang sudah memberi tidak, meminjami tidak, mulutnya pula tidak bertata. Ini besarnya pegangan tangan, tidak bisa bercari kan? Nah, ini menyakiti orang nih. Kalau tidak bisa memberi, tidak bisa meminjami, sudah diam. Mohon maaf lah, aku pakai uangnya bulan ini, aku mau bayar ini, sama aja kita juga. Jaga perasaannya. Ini artinya jabral khatir, menjaga perasaan kecewanya. Atau dia bantu dengan sekuasanya. Dia bantu dengan sekuasanya. Ada orang pinjam duit namanya 100.000, minta pinjam duit 100.000 ke kita, atau minta duit 100.000, kita tidak bisa bantu 100.000, kita berilah 10.000. Nah, ini menjaga supaya tidak kecewa perasaan hatinya. Nah, ini hajat. Kalau darurat tadi wajib kita pasti bantu semampu-mampunya kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini yang pertama, orang yang beriman dengan Ar-Rauf, bahwasanya dia membantunya, mengabulkan hajatnya, paling tidak dia jaga perasaannya, atau yu'inahum imma bimalihi au jahi au malahu, atau dia bantu orang tadi dengan doanya. Nah, kalau dia punya doa, doakan aja. Dengan ini tidak bisa, dengan ini tidak bisa, maka bantu dia dengan doa. Au bimalihi, atau dengan harta bendanya. Orang ini punya harta, ada orang berhajat kepada dirinya, maka bantu bimalihi dengan hartanya. Au bijahihi, atau dengan pangkatnya, kedudukannya. Au malahu, atau dengan apa yang ada pada dirinya yang bisa dia bantukan untuk menunaikan hajat saudara muslimnya.
Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini daripada keimanan ar-rauf. Fa in ajaza an jami'i zalika a'anahum bidu'ain ma'a izhari al-husni ka'annahu sahimun fi dararihim wa hajatihim. Nah, jika lemah atau tidak mampu dari yang demikian itu, umpamanya kita tidak bisa menolongnya, tidak bisa meminjamkannya, tidak bisa mengabulkan hajatnya, ia tolong dengan doa serta menampakkan kesedihan atau prihatin seolah-olah ia bersedih pada kesengsaraan mereka-mereka yang berhajat kepada dirinya. Jadi bantu doa, mudahan engkau dapat ada orang yang meminjami, ada orang yang memberi. Nah, aku mohon maaf, aku tidak bisa membantu, tidak bisa membantu, tidak bisa minjami. Nah, jadi tunjukkan pula wa izharil huzni, tunjukkan bahwasanya kita merasa sedih atas apa yang kita tidak bisa memberikan kepada dirinya. Kita tidak bisa membantu dia, tunjukkan rasa sedih, dan kita pun merasa bahwasanya dia ini kayak apa perasaannya. Nah, kita rasakan juga seperti itu. Nah, mohon maaf. Nah, sabda Nabi Muhammad SAW yang maksudnya para aulia umatku tidak masuk surga karena banyak sholat, tidak karena banyak puasa, tapi mereka masuk surga karena yang pertama selamat hati dari berniat jahat kepada muslimin, yang kedua dengan pemurah diri, dan yang ketiga kasih sayang dengan sekalian muslimin. Tiga perkara itulah yang menyebabkan mereka masuk ke dalam surga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kebanyakan di antara sifat-sifat para wali-wali Allah, sifat inti yang dimiliki oleh wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama selamat hati. Salamatis sudur, selamat hati. Nah, selamat hati ini artinya dia tidak punya keinginan bahwasanya orang muslim itu bakalan celaka. Jadi tidak ada dalam hatinya ini mudahan si anu itu seperti ini, mudahan si ini tidak. Nah, jadi tidak ada keinginan dalam hatinya supaya muslim ini celaka, supaya orang Islam itu rugi, supaya orang Islam itu miskin, supaya orang Islam itu sakit. Nah, ini diantara namanya salamatis sudur, selamat hati, selamat hatinya. Jadi tidak ada keinginan, apalagi hendak mendoakan supaya orang Islam itu celaka. Jadi tidak ada dia keinginan supaya orang Islam ini rugi, apalagi jauh untuk menipu orang Islam. Nah, ini namanya salamatis sudur, yaitu selamat hati. Nah, kemudian yang kedua adalah sakhawatun nafsi. Sakhawatun nafsi artinya pemurah diri. Pemurah diri, orang yang suka menolong, baik dengan dirinya, tenaganya, pikirannya, apapun yang bisa dia tolongkan kepada orang lain. Nah, ini sakha namanya. Apa kata Rasulullah SAW? Ma jabalallahu waliyan illa bisakha. Allah Ta'ala itu mengangkat seorang wali itu kebanyakannya dengan karena si wali ini sakha, orangnya pemurah. Nah, pemurah dirinya, suka menolong baik dengan tenaga, pikiran, dan jabatannya, dan dengan doanya. Ini salah satu tanda ciri-ciri orang wali tadi. Pemurah dan jarang pemarah. Umpamanya orangnya itu pintar, dia bisa sumbangkan pikirannya. Dia bisa sumbangkan pikirannya untuk kemajuan Islam, maka dia sumbangkan pikirannya, tolongkan pikirannya. Umpamanya orangnya kaya, agnia, dia sumbangkan hartanya untuk agama Islam. Dia punya tenaga, kekuatan, dia gunakan tenaganya. Dia punya jabatan, dia gunakan jabatannya untuk kemajuan Islam. Tidak bisa menolong dengan pikiran, tidak bisa dengan harta, tidak bisa dengan tenaga, tidak bisa dengan jabatan, maka dia tolong dengan doa.
Ini kadang-kadang doa berdahulu, ayo jabuhanmu duitnya aku mendoakan aja, mencari yang enteng ini. Padahal orangnya duitnya banyak, umpamanya jabatan tinggi, nah, tenaga kuat. Atau kita berbagi aja pahalanya aja, engkau tenaganya aku duitnya. Ini jangan sampai nanti menyesal. Kadang-kadang banyak orang menyesal nih Pak, melihat umpamanya orang berulah apakah, coba dahulu aku masih jadi pejabat, sebentar aja selesai itu bangunan. Dahulu kemana orangnya ini? Coba dahulu aku masih punya kendaraan, bisa aku mengangkatkan itu. Coba dahulu aku masih sehat, bisa aku membantuinya. Coba dahulu aku masih pikiranku sehat, bisa aku memikirkannya. Nah ini dahulu. Jadi mumpung kita ini masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat, itu gunakan agar bisa membantu hajat-hajat orang muslim ini. Hajat-hajat agama Islam kita bantu. Nah, jangan sampai menyesal terakhir. Sudah pensiun baru memikirkan tanda tangan. Itu pakai lagi tanda tangan kalau pensiun itu. Orang hendak minta rekomendasi sumbangan, rekomendasi proposal, ya. Kalau orang ini jadi pejabat nyaman Pak. Umpamanya mohon maaf dia jadi bupati, dia tinggal coret ya di situ berapa coretan, mohon dibantu, seret-seret. Anda perlu bicara ini itu, bawa aja kemana itu tanda tangannya, disuruhnya ke sini, cair. Nah nanti begitu sudah habis jabatannya baru coba dahulu waktu aku masih bunga. Nah ini kemana orangnya waktu kemarin menjabat ini? Nah, waktu menjabat susah dicari. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita diberikan Allah taala harta sekarang ada umpamanya, nah ini harta gunakan. Nah, jangan sudah hartanya habis baru coba dahulu aku masih kaya. Nah, coba dahulu waktu masih kaya. Waktu kita masih sehat sekarang sakit, coba dahulu aku masih sehat. Ini mumpung masih Allah taala berikan kepada kita ini. Bantu supaya menjadi sakhawatun nafsi, yaitu diri yang pemurah suka menolong. Nah kemudian yang ketiga, warahmah li jami'il muslimin. Allah Ta'ala mengangkat seorang itu menjadi wali kebanyakannya karena dia sayang dengan sekalian kaum muslimin. Seluruh orang musliminnya sayang. Tidak peduli muslimin itu orang zalim, orang taat, apalagi itu sayang dia. Coba pilih-pilih. Baik orang fasik, orang zalim, apalagi orang yang saleh dan orang-orang alim, dia itu sayang kepada mereka itu. Nah, ini adalah sifat-sifat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ma'ruf Al-Qarhi, barang siapa berkata atau membaca doa di bawah ini setiap hari, jika mati Allah Subhanahu wa taala masukkan ia sebagai wali abdal. Jadi kata Imam Ma'ruf Al-Qarhi ini muridnya Imam Ali Ridha. Siapa yang membaca doa di bawah ini setiap hari, jika mati Allah Subhanahu wa taala masukkan ia sebagai wali abdal. Jadi tingkatan wali itu macam-macam. Ada wali abdal, wali kutub, wali autad, nujaba, apa lagi Pak? Ghawus, ruqaba dan seterusnya. Nah ini wali abdal. Dalam riwayatnya wali abdal ini di dunia ini ada 7. Jadi tiap belinya meninggal dia ngangkat gantinya lagi, wali abdal. Nah siapa membaca doa ini maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ia sebagai golongan wali abdal. Waktu hidup belum jadi, tapi begitu sudah meninggal dunia Allah Ta'ala masukkan dalam golongan wali abdal. Doanya Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad. Apalah Allahumma arham ummata Muhammad. Coba Allahumma arham ummata Muhammad. Tambahi boleh ya, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma jibur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, artinya kasih sayangilah umatnya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari dibacanya. Berapa kali kah sehari? Bagus dibaca minimal 4 kali habis sholat subuh. Allahumma ghfir ummata Muhammad, Allahumma stur ummata Muhammad, Allahumma jbur ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, tutupilah segala aib umat Nabi Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca habis sembahyang subuh minimal 4 kali. Yang mana sampai Allahumma arham ummata Muhammad itu sudah cukup. Baca habis salat subuh 4 kali. Allahumma arham ummata Muhammad. Hafal sudah. Nah, jadi bila kita membaca itu tadi, itu artinya ya Allah kasih sayangilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila kita membaca itu kemudian kita meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam golongan wali abdal. Jika kita berdoa minta supaya jadi wali, belum tentu dikabulkan, tetapi jika rutin membaca doa itu, kita akan dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai wali abdal. Kita berdoa tiap hari umpamanya, ya Allah jadikan aku wali, ya Allah jadikan aku wali, ya Allah jadikan aku wali, beribu kali sehari. Anda akan jadi wali. Anda akhirnya pas benaikan jadi guru wali kelas. Ya kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah jadikan aku wali, jadikan aku wali, jadikan aku wali. Belum tentu kita diangkat oleh Allah jadi wali. Tapi kalau kita mengamalkan doa ini tadi, nah maka kalau kita meninggal dunia, kita dicatat oleh Allah sebagai wali. Jadi amalannya Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syaqiq Az-Zahid, itu di kitab itu bacaannya Syaqiq Al-Balkhi, padahal Syaqiq Az-Zahid. Idza dzukirtar rajulu bisu'in fala tahtam lahu talahuman fa anta aswa'u halan minhu. Kata Syaqiq Az-Zahid, apabila disebutkan kepada engkau seorang laki-laki dengan kejahatannya dan engkau tidak bersedih karena kasih sayang kepadanya, maka engkau lebih buruk keadaan daripada dirinya. Umpamanya ada orang menghabarkan ke kita, jar kawan ini datang ke kita, si Anu itu sekarang jadi pencuri, si Anu itu sekarang jadi pemabok, si Anu itu sekarang jadi macam-macam, jadi penjudi. Nah, kita yang mendengar ini dalam kitab Bidayatul Hidayah, nah, itu tidak boleh memanjangi kisahnya. Jangan dipanjangi lagi. Ini kadang-kadang kita mendengar kawan mengisah kawan satu ini, kita ini mendengar, ajar kita kasihannya, itulah padahal dahulu ini. Ini jadi aswaul ghibah, sepaling jahat ghibah jadinya. Padahal seolah-olah kita tuh kasihan dengan orang tadi itu, mau kasihannya jar kita. Padahal dulu mau kasihannya bininya, kasihannya anaknya, kasihannya siapa-siapa kan disebuti sudah di situ. Itu dalam Bidayatul Hidayah ada itu. Maka itu sepaling jahat ghibah yang tanpa terasa. Nah, jadi bila datang kabar tentang kawan kita, dalam hati kita ini sedih perasaan, sedih dengan kawan kita itu, dan kita mendoakan itu udah perutang orang banyak. Nah, ini tengah orang sini umpamanya kita berkisahan, ayo kita doakan Ustadz Sapi itu kasihan. Nah itu habis aib orang tuh kisah, seolah-olah kita ini hendak berbuat baik kepada dirinya, padahal kita membongkar keaibannya. Nah, kalau hendak doakan sendiri. Dalam hati kita sedih, merasa iba dengan apa yang terjadi dengan kawan kita tadi, tapi jangan dibongkar dan jangan dipanjangi lagi kisahnya.
Cukup sampai di kabar kawan dari membawakan, tahulah guru kisahnya si anu itu, kasihannya sekarang. Nah, sudah sampai di situ, jangan disambung lagi. Sambung lagi kayak apa anunya itu, kayak apa lah si anu, kayak apa. Nah, ini habis orang terbongkaran sudah. Jadi jangan seolah-olah kita ini seolah-olah iba, bahasanya itu seolah-olah iba, tapi mempreteli kawan habis kisah itu jadinya. Datang lagi satu kawan tambah rame lagi, datang lagi satu tambah rame, habis orang. Nah, jadi cukup kita hati itu merasa sedih, kemudian doakan mudahan ini berhenti daripada hal yang demikian itu. Nah, selanjutnya qala ulama, suatu bangsa mereka akan dapat kemakmuran daripada Allah apabila 3 kelompok manusia punya sifat ar-rauf. Nah, sampai di situ mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam martabat para aulia-aulianya, kalau bukan kita, anak-anak kita, keturunan kita semuanya dijadikan Allah sebagai orang yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian